Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil studi literatur mengenai diagram alir industri gula. Sebelum itu, perkenalkan saya Fira Nadiatul Faizah dengan NIM K1A021001 dari Prodi Kimia Universitas Jenderal Sudirman. Sejarah industri gula di Indonesia. Industri gula merupakan salah satu industri di Hindia Belanda yang pernah memberikan prestasi yang gemilang dalam bidang ekspor. Pulau Jawa yang menjadi lokasi berdirinya pabrik-pabrik gula dinilai lokasi yang tepat karena pulau ini dekat dengan pesisir pantai serta dari kontur tanah hingga padatnya penduduk Jawa. Hal tersebut dikarenakan industri gula merupakan industri yang padat karya. Pada tahun 1930, kedatangan Van den Bosch dengan sistem tanam paksa mulai menekan penduduk dengan menyisihkan tanah untuk ditanami tebu serta tanaman ekspor lain. Kebijakan ini tentunya ditentang oleh para kaum kapitalis yang memunculkan liberalisasi dengan membuat Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-undang ini memberikan kesempatan untuk membuka usaha perkebunan. Hal ini membuat produksi gula meningkat secara kontinu. Akan tetapi, pada tahun 1929, efek Perang Dunia Pertama hingga turunnya bursa saham New York yang dikenal dengan sebutan krisis Malaysia berimbas kepada negara-negara Eropa dan Asia, khususnya Hindia Belanda. Produksi yang melimpah tanpa pasar membuat industri gula menekan produksinya secara drastis. Kemudian, penurunan produksi ini membuat perpindahan penduduk yang beralih ke sektor jasa. Karakteristik gula. Gula memiliki nama senyawa yaitu sukrosa dengan rumus molekul C12H22O11. Berat molekulnya yaitu 342,3 gram per mol dengan densitas 1,587 gram per cm kubik. Bentuknya yaitu padatan putih dan berbau khas karamel dengan titik leleh pada tekanan 1 atmosfer yaitu 186 derajat Celcius. Sifat gula larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik. Bahan baku dalam pembuatan gula pada industri di Indonesia umumnya adalah nira tebu. Komposisi tebu yaitu sukroksa, gula reduksi, senyawa anorganik, asam anorganik, sabut, zat warna, dan air dengan komposisi seperti yang tertera pada gambar. Varietas tebu di Indonesia sangat beragam, akan tetapi untuk menghasilkan gula dengan kualitas yang baik tentunya harus memilih varietas-varietas yang unggul. Berikut ciri varietas tebu yang unggul untuk produksi gula. Yang pertama, tingkat produktivitas gula yang tinggi. Selanjutnya, daya produk yang stabil, kemampuan yang tinggi untuk dikepras, dan terakhir, toleransi yang tinggi terhadap hama dan penyakit. Hal yang tak kalah penting dibahas yaitu standar kualitas gula pasir. Standar kualitas gula pasir menurut Mudokusumo pada tahun 1993 ada 4, yaitu polarisasi, di mana semakin tinggi nilai polarisasi, semakin tinggi kadar sukrosa dan semakin baik kualitas gula. Yang kedua, kadar abu, di mana kadar abu ini berhubungan erat dengan kandungan mineral yang terdapat dalam suatu bahan. Jika mineral yang terkandung di dalam bahan pangan tinggi, maka tinggi pula kadar abu yang dihasilkan. Kemudian kadar air, di mana kadar air berdampak pada daya simpan, karena mikroba semakin terhambat dengan semakin rendahnya kadar air. Terakhir, kadar gula reduksi. Tingginya nilai kadar gula reduksi akan menyebabkan nilai polarisasi akan rendah dan menunjukkan jumlah sukrosa dalam gula sedikit. Hal ini membuat kualitas gula yang rendah dan mudah rusak. Oke, kita masuk dalam proses pembuatan gula dalam industri. Proses pembuatan gula dari bahan baku tebu secara umum dilakukan dengan 6 tahap, yaitu penggilingan tebu, pemurnian nira mentah, penguapan nira encer, kristalisasi nira kental, pemisahan kristal, dan pengaringan kristal yang nantinya akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Nah, ini merupakan gambar diagram alir industri gula. Di sini ada mulai dari penggilingan, penguapan, pemurnian, proses pemasakan gula atau kristalisasi, hingga packing dan distribusi ke pelanggan. Pada diagram alir industri gula, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan sebelum penggilingan, khususnya pabrik dengan bahan baku tebu. Tahapan tersebut bertujuan agar proses penggilingan berjalan lebih cepat dan efisien. Peralatan pada proses sebelum penggilingan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah can table, yang berfungsi mengatur jumlah tebu yang masuk ke can carrier agar peletakan tebu di can carrier merata dan tidak menumpuk. Can carrier sendiri berfungsi untuk mengatur jumlah tebu yang masuk ke dalam can cutter agar tidak terjadi overload.
cane cutter atau pisau tebu merupakan alat untuk memotong dan memecah batang tebu. Tujuan pemotongan adalah untuk menghancurkan sel-sel yang ada pada batang tebu sehingga mempermudah pemerahan nira yang terkandung di dalam tebu. Tahap utama pada diagram alir industri gula yang pertama adalah proses penggilingan tebu. Tebu yang telah melewati proses sebelumnya kemudian masuk ke dalam stasiun gilingan. Set gilingan pada stasiun ini terdiri dari 4-6 set. Nira yang akan dihasilkan dari penggilingan dapat mencapai 80-90% dari berat tebu. Umpan pada gilingan 1 yaitu tebu berupa serat-serat kecil. Hasilnya disebut nira perahan pertama atau NPP yang akan langsung dialirkan menuju bak pengendapan. Pada gilingan 2, umpannya yaitu NPP hasil gilingan 1 dan nira perahan gilingan 3. Hasilnya berupa nira perahan lanjutan atau NPL. Pada gilingan 2 ini ditambahkan air imbibisi sebanyak 30%. Kemudian pada gilingan 3, umpannya adalah ampas dari gilingan 2 dan nira gilingan 4. Hasilnya imbibisi pada gilingan 2. Pada gilingan 3 ini juga ditambahkan air imbibisi sebanyak 30%. Terakhir pada gilingan 4, umpannya berupa ampas gilingan 3 dan hasilnya digunakan sebagai bahan bakar pada boiler. Proses yang kedua yaitu pemurnian nira mentah. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau zat bukan gula yang terdapat dalam nira mentah menggunakan cara kimia dan fisika. Dapat dilihat, ini merupakan diagram alir pemurnian nira mentah, di mana nira mentah akan dipompa ke juice heater pada suhu 75-80 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan penjernihan. Dari hasil penjernihan tersebut diperoleh kotoran yang kemudian diendapkan di dalam clarifier. Endapan tersebut dipisahkan dari nira jernih encer dan diperoleh nira jernih encer dan endapan. Endapan hasil dari pemisahan masih mengandung nira sehingga dilakukan filtrasi untuk mendapatkan kembali niranya. Nira yang diperoleh dialirkan ke clarifier dan diperoleh nira jernih dan nira kotor. Nira jernih dialirkan ke evaporator untuk melalui tahap penguapan. Sementara nira kotor diolah dengan rotary vacuum filter dan diperoleh nira tapis dan blotong. Proses penjernihan pada pemurnian nira mentah dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu defekasi, sulfitasi, dan karbonatasi. Pada cara defekasi, nira mentah ditambah CaOH2 dalam keadaan dingin sampai suasana larutan nira menjadi alkalis, lalu dididihkan dan dibiarkan agar kotorannya mengendap. Kelebihan dari cara ini yaitu biaya lebih murah dan produk yang dihasilkan bebas residu belerang. Sementara itu, kelemahannya pengendapan kurang baik dibanding dengan proses sulfitasi dan karbonatasi sehingga produk gula yang dihasilkan kurang seragam. Cara yang kedua yaitu sulfitasi. Sulfitasi ini menambahkan CaOH2 yang berlebih untuk menetralkan asam-asam yang terdapat dalam nira dan membantu pengendapannya. Sisa CaOH2 dinetralkan dengan gas SO2 pada suhu 70-80 derajat Celcius. Keuntungan dari sulfitasi yaitu kotorannya lebih cepat mengendap, kristalisasi lebih baik, dan warna gula lebih putih. Sementara kelemahannya, biaya perawatan dan investasi yang lebih besar. Cara yang ketiga yaitu karbonatasi. Pada cara ini, CaOH2 ditambahkan sekitar 10 kali berat yang digunakan pada proses sulfitasi. Sisa kapur dalam nira dinetralkan dengan gas karbon dioksida dan dari pembakaran batu kapur CaCO3. Proses penjernihan secara karbonatasi menghasilkan gula yang lebih putih. Proses ketiga pada diagram alir industri gula yaitu penguapan nira encer. Penguapan dilakukan dalam vakum multiple effect evaporator, yaitu sistem evaporator yang terdiri dari 3 buah evaporator atau lebih dan dipasang secara seri. Di pabrik gula biasanya menggunakan 4 atau 5 buah evaporator. Penguapan bertujuan untuk menaikkan konsentrasi larutan gula hingga mencapai titik jenuhnya yaitu sekitar kurang lebih 60% Brix, sehingga proses pembentukan kristal gula menjadi lebih mudah. Penguapan dilakukan pada kondisi vakum untuk menurunkan titik didih dari nira, karena nira pada suhu tertentu, yaitu lebih dari 125 derajat Celcius akan mengalami karamelisasi. Hasil dari penguapan yaitu nira kental yang kemudian diberi gas SO2 sebagai blanching dan siap dikristalkan. Sedangkan uap yang dihasilkan dibuang ke kondensor sentral dengan perantara pompa vakum. Proses selanjutnya yaitu kristalisasi nira kental. Diagram alirnya dapat dilihat pada gambar.
Langkah pada kristalisasi ini yang pertama yaitu menarik masakan atau nira pekat untuk diuapkan sehingga mendekati ke kondisi jenuhnya. Kedua, memasukkan bibit gula yang berupa kristal-kristal gula halus ke dalam pan masak, kemudian melakukan proses pembesaran kristal. Terakhir, larutan dialirkan ke palung pendingin untuk proses kristalisasi. Tingkat kristalisasi tergantung pada kemurnian nira kental. Apabila HK nira kental lebih dari 85%, kristalisasi melalui 4 tingkat masakan yaitu ABCD. Sementara apabila HK nira kental kurang dari 85% dilakukan 3 tingkat masakan yaitu ACD. Kristalisasi nira pada pabrik-pabrik saat ini menggunakan 3 tingkatan masakan karena rendahnya bahan baku. Masakan yang pertama yaitu masakan A dengan menggunakan bahan baku nira mentah. Bibit gula yang digunakan merupakan gula hasil proses masakan C dengan ukuran kristal 0,4 mm. Hasilnya yaitu gula A dan sirup A. Gula A apabila dicampurkan dengan air atau klare dan dipisahkan menggunakan sentrifugasi akan menghasilkan gula putih dan larutan klare. Pada masakan C, proses masak mengambil sukrosa dari sirup A. Bibit gula yang digunakan adalah gula D dengan ukuran kristal sekitar 0,2 mm. Kristalisasinya lebih lama karena sukrosa dalam sirup A menurun. Gula C diambil dengan sentrifugasi, sirupnya digunakan untuk bahan baku pada masak D. Pada masak D, bahan yang digunakan yaitu campuran sirup C dan A. Prosesnya paling lama karena sukrosanya lebih menurun. Khusus pada masakan D ini, setelah turun dari bejana masak, kristalisasi dilakukan lebih lanjut dengan pendinginan lebih dari 24 jam. Kemudian dipisahkan dengan sentrifugasi sehingga gula D kemudian akan dilebur kembali. Selanjutnya, gula hasil leburan dicampur dengan nira D dan sirup D dan dihasilkan tetes. Tahap berikutnya ada pemisahan kristal yang bertujuan untuk memisahkan kristal gula dari cairan atau molase. Teknik yang digunakan yaitu sentrifugasi. Prinsip kerjanya yaitu dengan menggunakan gaya sentrifugal sehingga masakan diputar dan strop atau campuran larutan dan gula kristal akan tersaring. Sementara kristal gula tertinggal dalam putaran. Hasilnya berupa gula kristal dan tetes. Tahap terakhir yaitu pengeringan kristal gula. Kristal gula hasil sentrifugasi mengandung air kira-kira 20% sehingga harus dikeringkan. Pengeringan sendiri ada dua cara yaitu alami dan pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius. Cara alami dilakukan dengan melewatkan SHS pada talang goyang yang panjang. Cara ini memiliki kelemahan yaitu membutuhkan ruang yang lebih luas sehingga pabrik-pabrik umumnya menggunakan cara pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius. Prinsipnya yaitu aliran berlawanan dengan aliran udara panas. Pemanfaatan limbah pabrik gula agar tidak mencemari lingkungan. Yang pertama, limbah bagase atau ampas. Limbah ini dapat digunakan sebagai bahan bakar ketel uap. Selain itu, juga berpotensi besar sebagai sumber bahan organik yang berguna untuk kesuburan tanah. Kedua, blotong atau filter cake yang dimanfaatkan sebagai pupuk organik, pengganti kayu bakar yaitu dalam bentuk briket blotong, dan sebagai pakan ternak karena kaya akan protein. Terakhir, tetes. Penggunaan tetes sebagian besar untuk industri fermentasi seperti alkohol, pabrik MSG, serta untuk pakan ternak. Oke, sekian penjelasan mengenai diagram alir proses industri gula. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.